Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang normalitas. Nah, ini merupakan salah satu satuan dari konsentrasi larutan. Jadi apa itu normalitas? Normalitas adalah banyaknya ekivalen zat larut per liter larutan. Nah, di sini untuk normalitas sendiri itu bisa kita rumuskan ekuivalen per volume. Jadi N-nya untuk normalitas, EK-nya untuk banyaknya ekivalen, kemudian V-nya adalah volume larutan dalam satuan liter. Kemudian untuk ekuivalen sendiri ini bisa dicari dengan cara membagi antara massa zat larut dan berat ekivalen. Nah, jadi untuk gram T-nya adalah massa zat larut dalam satuan gram, sedangkan untuk DE-nya adalah bobot ekivalen atau berat ekivalen. Nah, di sini untuk jadi berdasarkan dua rumus ini, maka normalitas itu bisa kita rumuskan gram T per berat ekivalen dikalikan dengan volume. Atau kalau kita hubungan dengan molaritas, maka normalitas adalah valensi kemudian dikalikan dengan molaritas. Jadi di sini valensi itu bisa merupakan jumlah mol ion H+ atau mol elektron atau mol kation univalen yang diberikan atau diikat oleh zat yang bereaksi. Nah, nanti tergantung reaksinya itu antara apakah pada reaksi redoks, kemudian pada reaksi antara asam dan basa dan sebagainya. Nah, kemudian untuk contohnya yang pertama, konsentrasi argan dalam suatu sampel dapat ditentukan dengan titrasi dengan larutan yodium melalui persamaan reaksi sebagai berikut, yaitu HaSO2 ditambah I2 plus H2O menjadi H3ASO4 plus 2H plus 2 imin. Nah, sebelum larutan yodium digunakan untuk titrasi tersebut, terlebih dahulu harus distandarisasi dengan AS2O3 murni. Nah, di sini digunakan sampel ASO3 sebanyak 4,0136 gram yang dilarutkan dalam air hingga volumenya 800 ml. Maka hitunglah normalitas dari larutan yang tertentu. Nah, di sini yang dari soal, maka kita bisa menuliskan gram T-nya, yaitu sini yang diketahui ya, berarti gram T-nya adalah 4,0136 gram. Kemudian volume larutannya adalah 800 ml atau kita ubah ke dalam liter, yaitu 0,8 liter. Kemudian yang ditanyakan adalah normalitasnya berapa. Nah, oke. Kemudian di sini kita perhatikan reaksi pelarutan antara AS2O3 ditambah H2O itu akan menjadi 2HSO2. Nah, kemudian 2HSO2 nanti digunakan untuk titrasi dengan I2, kemudian reaksinya plus H2O menjadi H3ASO4 plus 2H plus 2 imin. Nah, pada reaksi ini kita bisa lihat untuk ini ya, bilangan oksidasi dari AS-nya sendiri. Nah, untuk HaSO2 hanya ini bilangan oksidasinya plus 1, kemudian O-nya itu min 2 kalikan 2 min 4. Berarti AS-nya di sini adalah plus 3. Kemudian untuk H3ASO4 sendiri hanya plus 1, kemudian kalikan 3 plus 3. Sementara O-nya min 2 kalikan 4 min 8, maka AS-nya adalah plus 5. Nah, di sini berarti ya, penambahan 2 elektron. Nah, penambahan 2 elektron berarti di sini tiap atom AS akan kehilangan 2 elektron, sehingga ASO2 di sini AS2O3 sendiri itu mengandung 2 atom AS, sehingga pada molekul nanti untuk reaksinya dari HaSO2 ini kita tambahkan koefisien 2, ini juga 2 ya. Nah, berarti di sini atom AS-nya itu akan kehilangan 4 elektron, sehingga normalitasnya adalah gram T per bobot ekivalen kali volume. Kita masukkan berat gram T-nya adalah massa zat larutnya adalah 4,1063.
236 dibagi dengan berat ekuivalennya itu bisa dicari dari ini ya. Jadi untuk berat ekuivalennya ini merupakan ini mR atau berat molekul, kemudian dikali dengan elektron yang terlibat. Nah, elektron yang terlibat pada reaksi. Jadi di sini untuk mR dari AS2O3 sendiri adalah 198, kemudian dibagi dengan 4 karena melibatkan 4 elektron pada reaksinya, kemudian dikalikan dengan volumenya 0,8. Jadi untuk normalitasnya ini kita dapat ketahui bahwa besarnya adalah 0,1014 normal. Kemudian selain mencari normalitas, kalau misalnya kita ditanya bagaimana dengan molaritasnya, maka kita masukkan rumus normalitas sama dengan valensi kali molaritas. Maka di sini untuk molaritasnya sendiri adalah normalitas dibagi dengan valensi, berarti 0,1014 dibagi 4 sama dengan 0,02535 molar. Kemudian untuk contoh yang kedua, hitunglah massa dari Na2CO3 murni yang diperlukan untuk membuat 250 ml larutan Na2CO3 0,15 normal. Selanjutnya, larutan tersebut akan dititrasi dengan HCl menurut reaksi sebagai berikut. Nah, di sini yang diketahui dari soal yaitu untuk normalitasnya, normalitas dari larutannya adalah 0,15 normal, kemudian volumenya adalah 250 ml atau 0,25 liter. Kemudian di situ pada reaksi kita bisa tahu. Nah, oke. Nah, kita untuk penyelesaiannya sendiri. Setiap satu ion CO3 2- ini akan bereaksi dengan 2H+ hingga membentuk H2CO3. Jadi di sini untuk berat ekuivalennya adalah setengah dari berat molekulnya, karena setiap ion CO3 2- ini akan bereaksi dengan 2H+. Berarti kan 1 mol CO3 2- itu sama dengan 2 mol ion H+, maka berat ekuivalennya adalah setengah dari berat molekulnya, maka setengah dari mRNA2CO3. Nah, kita cari untuk mRNA2CO3 sendiri, ini hasilnya adalah 106, jadi didapat dari 2 dikalikan ARNA ditambah 1 kali ARC ditambah 3 kali ARO sehingga dapat mR-nya adalah 106, maka berat ekuivalennya adalah 53. Kemudian untuk normalitasnya sendiri adalah massa zat larut dibagi dengan berat ekuivalen dikalikan volume, maka nanti akan ketemu massa zat larutnya adalah 1,9875 gram. Kemudian untuk contoh yang ketiga, hitunglah molaritas dan normalitas larutan nikel nitrat yang dibuat dengan melarutkan 2 gram logam nikel murni dalam asam nitrat dan mengencerkannya sampai volumenya 500 ml. Larutan yang dititrasi, larutan tersebut, larutan yang terbentuk tadi, larutan nikel nitrat tadi akan dititrasi dengan KCN melalui persamaan reaksi sebagai berikut. Nah, berarti dari soal ini yang diketahui adalah gram T-nya yaitu 2 gram. Kemudian volumenya adalah 500 ml atau setengah liter, maaf. Kemudian yang ditanyakan adalah molaritas dan normalitas. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya di sini kita lihat untuk reaksi dari titrasi antara larutan nikel nitrat dengan KCN-nya, ini Ni2+ ditambah 4 KCN menjadi NiCN 4 kali 2-. Nah, di sini Ni2+ Ni sendiri pada saat dia dilarutkan di dalam asam nitrat, dia akan berubah menjadi ion Ni2+. Nah, ini berarti membentuk ion divalen bervalensi 2+. Jadi divalen, maka
Berat ekivalen dari Ni adalah setengah dari bobot atomnya karena Ni membentuk ion bivalen. Sehingga untuk normalitasnya adalah gram terlarut, massa zat terlarut dibagi dengan berat ekivalen kali volume, berarti 2, massanya tadi 2 gram ya, kemudian dibagi dengan berat ekivalennya ini adalah ArNi. Nah ini berarti adalah ArNi per 2 karena di sini dia membentuk ion bivalen. Berarti 59 dibagi 2 kemudian dikalikan volumenya 500 ml atau setengah liter. Maka ketemu untuk normalitasnya adalah 0,136 normal. Kemudian kalau kita cari harga molaritasnya, maka kembali lagi ke rumus normalitas sama dengan valensi kalikan molaritas. Maka molaritas adalah normalitas dibagi dengan valensi atau 0,136 dibagi 2. Karena tadi Ni membentuk ion bivalen. Sehingga harga normalitasnya adalah 0,068 molar. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat.